Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih bareng aku Winda. Nah, kali ini aku bakalan berbagi informasi bagaimana pendaftaran PBDB SMP Kota Pekanbaru tahun 2024. Nah, ini periode pendaftarannya dimulai dari tanggal 26 sampai tanggal 29 Juni 2024. Ini udah hari kedua. Dan nanti pengumuman finalnya itu pada tanggal 2 Juli tahun 2024. Nah, kali ini aku bakalan berbagi informasi setelah kita mendaftar, bagaimana sih cara mengetahui kita diterima di sekolah tersebut yang menjadi pilihan kita. Yuk simak caranya. Nah, pertama, kalian bisa buka di Google atau cari PBDB pekanbaru.id. Nah, setelah melakukan penelusuran atau pencarian, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kalian cukup scroll ke bawah, lalu pilih peringkat. Nah, ini untuk mengetahui kita di peringkat berapa setelah pendaftaran. Nah, setelah kita klik peringkat pendaftar, tampilannya akan seperti ini. Di setiap sekolah akan di total pendaftarnya dan pendaftar yang diterima itu berapa orang. Sebagai contoh, aku bakalan masukin sekolah, misalkan yang sekolah kita tuju adalah SMP 17. Nah, di sini akan tampil SMP 17. Ternyata pendaftar di sekolah tersebut udah 318 orang dari total kuotanya yang diterima adalah 192. Nah, walaupun banyak pendaftarnya, tapi yang udah divalidasi itu pendaftar diterimanya adalah sebanyak 138 orang. Jadi ini udah diterima, pendaftar diterima itu 138 orang yang udah divalidasi oleh sekolah tujuan. Oke, kita mau lihat detail peringkat. Oke, selanjutnya kita tinggal cari nama si pendaftar pada kolom ini. Aku contohin sebagai namanya adalah Gilang. Nah, kita lakukan pencarian. Nah, ini akan tampil. Oke, ini udah ada. Oke, tampilannya seperti ini. Ini udah ada detail untuk nomor penerimaannya di nomor urut keberapa. Nah, ini Gilang Hafiz Permana, contohnya udah di nomor 101. Nah, ini sekolah pilihan pertamanya, masih masuk dalam penerimaan karena total kuota zonasinya adalah 125 orang dan dia berada di urutan 101. Selanjutnya, kalau misalkan kita klik namanya, bagian namanya akan tampil seperti ini. Akan terlihat jelas pilihan pertamanya itu di jalur zonasi itu udah peringkat keberapa. Kemudian juga akan tampil juga pilihan kedua, pilihannya apa saja. Nah, jadi ini untuk pendaftaran pilihan pertamanya masih masuk ke dalam pilihan, masih dalam kuota. Sedangkan kalau misalnya pilihan keduanya itu emang di luar kuota. Kalau misalnya kita juga pengen ngecek nama orang lain, kita bisa juga menggunakan ini langsung. Misalnya masih di SMP 17, kita tinggal melakukan pencarian namanya. Misalkan di sini namanya adalah Putri. Nah, maka akan tampil tampilannya seperti ini. Kita lihat. Ini beberapa nama Putri yang masih masuk ke dalam kuotanya ya.
Nah, bagaimana kalau misalnya di pilihan pertama ini tapi dia tidak ada di luar kuota? Berarti dia udah nggak diterima di sekolah tersebut ya. Ini udah, iya, jadi dia nggak lulus di pilihan pertamanya karena dia udah melebihi kuota. Ya, berdasarkan ranking dia juga udah kalah ranking, jadi dia tidak masuk di dalam penerimaan SMP Negeri 17. Terus pilihan keduanya ini masih mempertimbangkan untuk pilihan pertama dulu. Kalau misalnya masih ada kuotanya baru diterima di pilihan kedua. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Bagi yang membutuhkan informasi untuk mencari namanya lulus atau tidak di dalam SMP pilihannya, bisa coba cara ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Semangat ya buat pejuang yang mau masuk ke SMP negeri pilihannya. Semoga pada diterima di SMP pilihannya. Oke, see you next video. Bye.